Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengamankan penerimaan pajak menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, DJP berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kanwil DJP Kepri sebagai salah satu unit vertikal DJP juga berkomitmen untuk membangun unit kerja yang berpredikat sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan Pemda yang pimpinan serta jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat ini diberikan setelah melalui suatu proses pembangunan dan penilaian yang diatur oleh Menteri PAN dan RB melalui Permen PAN dan RB nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang telah diubah dengan Permen PAN dan RB nomor 10 tahun 2019. Mau tahu info lengkapnya terkait dengan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau? Yuk ikuti podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau, sadar, peduli, dan kontribusi. Halo kawan pajak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kawan pajak berada, ingat untuk tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan agar selalu sehat dan bahagia. Bertemu dengan saya Indra, host podcast pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau. Channel ini merupakan saluran resmi podcast perpajakan Kanwil DJP Kepulauan Riau dalam menyampaikan informasi dan diskusi perpajakan. Tema untuk podcast kali ini adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Kanwil DJP Kepulauan Riau. Dan hari ini kita bersama narasumber yang sangat istimewa, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Bapak Cucu Supriyatna. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Mas Indra. Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke. Hari ini kita akan membahas Pak tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Kanwil DJP Kepulauan Riau. Nah, sebelum kita masuk nih Pak ke tema inti acara hari ini, saya mau bertanya dulu nih Pak. Mungkin ada kawan pajak yang belum mengetahui terkait dengan apa itu Kanwil DJP Kepulauan Riau. Oh gitu, oke. Baik, Mas Indra terima kasih ya. Juga kawan-kawan pajak yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Indra. Bagaimanapun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Mengenai pertanyaan tadi Mas Indra tadi bahwa mungkin ada juga sih yang belum tahu ya. Betul Pak. DJP itu apa? Baik, Kanwil DJP itulah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Riau yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya di bawah Kementerian Keuangan. Dan Kanwil DJP ini bertugas untuk membimbing, membina, mengkoordinasikan serta melihat kebijakan-kebijakan yang ada yang dikeluarkan oleh DJP, apakah sudah dilaksanakan atau tidak oleh kawan-kawan di wilayah Kepulauan Kepri pada pegawainya. Jadi kita memastikan, di samping memastikan juga kita membimbing mereka, mengevaluasi, berkoordinasi atau tempat berdiskusi lah di dalam mereka melakukan kegiatannya. Tentunya semua itu berdasarkan undang-undang. Dan kemudian juga Kanwil DJP ini yang Kepulauan Riau, kami wilayahnya tentunya sama dengan wilayah provinsi Kepulauan Riau, ya. Dan Kanwil DJP ini ada di bawah KPP, membawahi KPP. Ada 6 KPP. 1 KPP Maje Batam, Oke. 2 KPP Pratama Batam Utara, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, KPP Pratama Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan. Dan ada 3 dan ada 3 KP2KP unit di bawah beberapa KPP seperti unit KP2KP di Dabu Singkep. Kemudian ada KP2KP di Ranai. Ranai Pak. Kalau Ranai itu kompor gas ya. Iya betul. Enggak di-endorse ya Pak. Enggak. Tapi salah sebut aja, sorry. Kemudian KP2KP apa satu lagi yang di Tanjung Batu ya Pak? Tanjung Batu, iya. Nah itu yang ditanya. Nah itu adalah unit-unit terdepan yang dibawahi oleh KPP di masing-masing tempat. Tujuannya tentunya adalah mengedukasi masyarakat untuk mengetahui pajak itu apa sih. Kemudian di dalam Kanwil DJP Kepri sendiri, organisasinya itu selain kepala kantor yang alhamdulillah saya sekarang di sini sebagai kepala kantor DJP Kepulauan Riau, tentunya saya dibantu oleh teman-teman kepala bidang eselon 3 istilahnya. Kepala bidang ini
dan ada istilahnya ibu rumah tangganya, yaitu kabak umum. Kabak umumnya satu, kemudian ada kepala bidang P2 Humas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2 Humas ini, kemudian kepala bidang P2 IP, mereka yang P2 IP itulah pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan intelijen dan perpajakan. Tentunya melakukan hal seperti itulah gitu. Kemudian untuk DP3, Kabit DP3, pengolahan dan data, ya, pengawasan data. Dia tentunya mengkoleksi, kemudian mengolah data-data, kemudian menyebarkannya kepada KPP untuk dimanfaatkan. Kemudian Kabit PP, kepala bidang ekstensifikasi perpajakan. Tugasnya adalah mencari WP baru, membina WP baru, dan mencari objek-objek pajak baru. Seperti ini. Dan tentunya di dalam pelaksanaannya pun ada kita memperhatikan hak-hak daripada wajib pajak, yaitu makanya ada kepala bidang keberatan banding dan pengurangan. Jadi kalau kawan pajak ini diperiksa, kemudian ada yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, silakan keberatan. Jadi diperiksa ada SKP, silakan mengajukan keberatan ke kantor pajak, tentu ke Kanwil. Dan yang terakhir, di dalam rangka penegakan hukum atau karena kami kan bekerja berdasarkan aturan ya Mas. Betul, Pak. Kami tentu ada penegakan hukum, maka dalam rangka menguji kepatuhan masyarakat pun kami ada fungsional supervisor yang bertugas adalah untuk menguji kebenaran kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Oke, lengkap sekali Pak. Berarti sebenarnya tugas Kanwil JP ke Polri mencari penerimaan juga Pak ya? Oh pasti. Oke. Itu sudah merupakan amanah yang utama harus kita lakukan. Betul Pak. Nah kalau kinerja penerimaan di Kanwil JP Kepulauan Riau ini gimana sih Pak? Saya dengar dulu malah pernah peringkat 1 Pak ya, nasional Pak ya? Oh iya. Betul, biasa. Kalau boleh saya cerita ya Mas Indra ya, dan kawan pajak informasikan bahwa tahun 2020 itu Kanwil di JP Kepulauan Riau diberikan amanah untuk mencapai target sebesar 6,3 triliun. Nah, alhamdulillah nih tahun lalu berkah, padahal tahun lalu sudah mulai COVID. Betul Pak. Itu pencapaiannya luar biasa, mencapai 104,36%. Banyak banget. Banyak banget. Atau kalau rupiahnya sekitar 6,6 triliun. Triliun ya Pak, bukan miliar lagi. Saya tahu nggak triliun itu berapa dong ya? Saya nggak kebayang sih Pak. Enak ya. Nah, dan alhamdulillahnya itu peringkat pertama nasional. Peringkat nasional. Dan tentunya di kesempatan ini pun saya ingin berterima kasih nih sama masyarakat pajak yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang karena bantuannya juga, karena kepatuhannya juga kami bisa mencapai target penerimaan lebih daripada yang ditargetkan. Hanya satu Pak, kalau boleh satu saja, kita tingkatkan kepatuhan penyampaian SPT-nya gitu ya, agar lebih seimbang. Nah tahun ini pun kami diberikan target kurang lebih 7,9 triliun tahun 2021. Nambah Pak ya? Nambah, karena pajak ini kan pasti bertambah tiap tahun. Betul. Ya, tiap tahun itu pasti bertambah. Karena apa? Karena memang ekonomi pun semakin tumbuh. Ya, ekonomi kita tumbuh dan kebutuhan masyarakat pun makin tumbuh. Dan kita pun harus berkembang, harus semakin besar, semakin kuat. Makanya target penerimaan nggak akan ada yang pernah turun, pasti naik. Gitu. Jadi kita target tahun ini adalah 7,9 triliun. Alhamdulillah sampai dengan triwulan 3 ya, triwulan 2 lah, 100 semester pertama kemarin kita berhasil mencapai 51%. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan kami mohon dukungan dari teman-teman semua, kawan pajak dan seluruh stakeholder yang ada di Kepulauan Riau ini, agar kami bisa lagi mengulang sukses di tahun 2020 kemarin. Amin. Yaitu mencapai target dan menduduki peringkat teratas kembali. Nah, mudah-mudahan ya kita perlu dukungannya. Begitu, Mas Indra. Siap, terima kasih Pak. Oke Pak, kalau ngomongin penerimaan nih Pak, itu di Kanwil JP Kepulauan Riau juga pasti memiliki wajib pajak yang perlu dimiliki Pak ya. Ada berapa sih Pak jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kanwil JP Kepulauan Riau? Ya, kalau jumlahnya sih cukup banyak ya. Ini yang terdaftar itu kurang lebih 358.000 keseluruhan yang terdaftar. Nah kalau rinciannya 131 itu orang pribadi, artinya mereka yang punya toko sendiri atau jadi pengusaha profesi gitu kan, itu orang pribadi.
Dan ada 40.000 WP badan. WP badan itu perusahaan-perusahaan, PT-PT, CV, nah seperti itu. Dan ada juga 5.000 WP pemungut. Pemungut ini bisa para bendaharawan. Bendaharawan kan dia mengut pasal 21, mengut pasal 22 atas transaksi dengan perusahaan yang bertransaksi sama mereka. Itu jumlahnya. Oke, siap. Selain itu Pak, selain wajib pajak, mungkin ada mitra kerja atau stakeholder nih Pak yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau, yang dilayani oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau. Kira-kira siapa aja sih Pak? Teman-teman pajak, tentunya pajak di dalam rangka melakukan kegiatan Mas Indra nggak bisa sendiri. Betul. Ya kan, kita harus bekerja sama, bersinergi sama sekitarnya dengan para stakeholder, para wajib pajak dengan masyarakat. Dan ini itu bisa kalau istilah kita tuh mereka adalah institusi lembaga, ya, instansi pemerintah, kemudian lembaga, asosiasi dan pihak lain, atau kita singkat ILAP. Nah, instansi pemerintah ya tentunya Pemda, gitu ya, dan kadis-kadis Pemdanya, kadis-kadis kepala-kepala dinas atau instansi yang pemerintah tentunya. Kemudian sedangkan lembaga itu bisa saja lembaga penelitian atau badan-badan yang di luar pemerintah yang mungkin punya data yang kita perlukan. Kemudian asosiasi ini bisa saja asosiasi kayak Apindo, Aprindo, HIPMI, Kadin gitu ya, atau asosiasi konsultan gitu. Nah itu juga adalah mitra kita. Pihak lain tentunya seperti mahasiswa juga adalah rekanan kita. Kan walaupun mungkin mereka belum menjadi subjek pajak, bukan subjek pajak, wajib pajak, belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, tapi dia bisa kita jadikan mitra untuk menyampaikan kepada masyarakat pajak itu apa. Nah, kan kita suka bentuk tech center ya, betul. Makanya kita bentuk tech center di setiap kampus dan universitas agar melalui mereka kita bisa mengedukasi masyarakat. Karena kalau kita sendiri dengan jumlah pegawai kita yang nggak lebih dari berapa, 100.000 nggak, lebih ya, 700.000 lah, 700.000 di Sekanwil. Di Kanwil sendiri ada 124. Itu mengedukasi seluruh masyarakat KEPI itu nggak cukup. Betul. Kami perlu kerjasama sama mereka dan rekanan-rekanan pemerintah, rekanan-rekanan swasta, Kanwil misalnya penyedia barangan jasa, itu juga adalah rekanan kita. Dan mereka juga kita layani, dan juga kita himbau. Nah, di mahasiswa kemarin kita baru pajak bujur ya. Betul Pak, pajak bujur. Nah, disitulah para anak mahasiswa yang menjadi ujung tombak kita dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk mengenalkan pajak itu apa. Karena kemarin itu apa tuh temanya itu? Generasi muda sadar pajak, wujud bela negara. Jadi mengedukasi masyarakat itu adalah satu wujud bela negara masyarakat, mahasiswa kepada negara. Berarti sebenarnya kita butuh peran banyak masyarakat Pak ya, dari mulai lembaga, asosiasi sampai ke mahasiswa pun termasuk Pak ya. Betul. Karena asetnya pajak itu adalah masyarakat. Iya betul. Benar Pak. Jadi kita ini negara Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta ya. Betul. 300 jutaan itu aset sebenarnya. Aset. Sedangkan kalau kita ini informasi saja ya kawan pajak bahwa yang terdaftar di kita se-Indonesia itu mungkin hanya sekitar 20 jutaan ya baru. Ya, yang 20 jutaan, yang bayar mungkin baru sekitar 10 jutaan, 5 jutaan gitu. Itu kita sudah dapat berapa kemarin? 1.192 triliun gitu kan. Apalagi kalau katakanlah 100 juta orang aja bayar. Sudah berapa kita dapat? Nah itu. Jadi kita harus meningkatkan wajib pajak baru dan kepatuhan masyarakat agar kita nggak usah ngutang-ngutang lagi. Betul. Ya. Kebayang ya Pak kalau semua wajib pajak pada bayar, pada lapor, patuh, itu pasti penerimaan negara melonjak banget Pak ya. Betul. Makanya kalau Pak Jokowi di awal-awal bilang kita tuh punya potensi, kita punya uang. Tapi gimana cara menggerakkan masyarakat untuk membayar pajak? Nggak usah jadi gede lah. Seorang 100.000, seorang 10.000 dengan 150 juta berapa sih Pak? Nggak usah dihitung ya. Kalau 1.000 triliun, 2.000 triliun gampang gitu. Iya benar. Kalau masyarakat, nah tugas kita lah sekarang mengedukasi masyarakat, membangkitkan masyarakat untuk sadar dan peduli membayar pajak. Betul, siap. Oke Pak, kita masuk ke topik utama kita nih Pak tentang ZIWBK, yaitu Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Kalau di Kanwil DJP Kepulauan Riau ini Pak, mungkin boleh sedikit diceritakan Pak terkait dengan ZIWBK ini Pak? Baik, makasih Mas Indra.
Teman-teman pajak yang saya banggakan bahwa memang Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau pun setiap hari atau selama ini bekerja untuk selalu berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, serta selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan swadaya, dan tentunya juga kepada para stakeholder atau pemangku kepentingan. Dan JIWBK ini sebenarnya sudah lama nih dicanangkan, dan bahkan itu merupakan satu amanah yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kita, ya, bahwa beliau ingin setiap unit instansi yang ada di Kementerian Keuangan harus memperoleh predikat JIWBK. Itu harga mati, jadi bukan NKRI harga mati, tapi JIWBK juga adalah harga mati, gitu. Jadi harus kita capai. Dan itu sebenarnya sudah kita canangkan per 2019 kemarin, Mas Indra, ya. Jadi 2019 kebetulan saya saat itu saya belum lahir di Kepri, saya masih di wilayah lain. sudah dicanangkan, tapi karena sesuatu hal sehingga baru sekarang ini kita mulai membangun sarana. Karena untuk menjadi JIWBK ini tidak hanya sekedar saya ngomong saya akan jadi JIWBK, tapi ada syarat-syarat yang harus kita bangun. Itu ada 6 perubahan yang harus kita lakukan. Nah, itu proses-proses itu yang tahun 2019 sampai dengan sekarang kita masih mencoba berusaha. Tapi karena suatu hal ya ada pandemi, barulah kita mulai yang sudah agak melandai. Yuk kita mulai membangun atau menjadikan Kanwil DJP Kepri ini dengan predikat JIWBK. Oke. Nah, berarti sebenarnya mulai sejak kapan sih Pak nih pencanangan pembangunan JIWBK ini Pak di Kepri, Pak? Itu tadi saya bilang 2019. Udah mulai persiapan Pak ya? Sudah, tapi karena sesuatu hal kita nggak bisa membangun dengan signifikan. Tetapi di 2020 ini kita sudah mulai kelihatan. Kalau misalnya kawan pajak main-main ke Kanwil Pajak, sudah ada stiker-stiker, spanduk-spanduk yang mengajak kita untuk ya istilahnya menghilangkan KKN, menolak gratifikasi, menolak korupsi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena tujuan JIWBK ini bukan semata hanya kepada menolak gratifikasi, tapi juga komitmen kami seluruh pegawai Kanwil di Kepri untuk meningkatkan pelayanan, untuk menjadikan pegawai yang lebih profesional di dalam memberikan pelayanan dan akuntabel katanya sih. Betul. Ya, saya suka ngeliat Pak, misalnya saya lagi lewat Kanwil Kepri nih, saya lihat posternya, bannernya banyak Pak ya terkait JIWBK Pak ya. Iya, luar biasa. Karena berusaha untuk menggaungkan gitu. Karena itu menunjukkan bahwa kami seluruh pegawai Kanwil di JIWBK Kepri siap bertekad untuk memperoleh predikat JIWBK. Siap, betul. Nah, hal apa aja nih Pak yang dilakukan Kanwil di JP Kepulauan Riau nih Pak dalam melakukan pembangunan JIWBK Pak? Oke. Sebagaimana tadi saya ceritakan ya Pak, ya Mas Indra ya, teman-teman pajak, bahwa memang untuk menjadi WBK ini tidak hanya sekedar mencanangkan. Kami juga tidak hanya sekedar ngomong, tapi juga harus menandatangani satu piagam dan kita tempel di mana-mana bahwa ini loh kita sudah tanda tangani, seluruh pegawai DJP Kepri menandatangani komitmen untuk bersedia mengikuti penilaian JIWBK guna meraih predikat Kanwil JIWBK. Dan perubahan-perubahan yang harus kita lakukan dalam rangka membentuk zona integritas wilayah bebas korupsi itu ada 6 perubahan. Ya, ada 6 perubahan. Itu antara lain adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen SDM, kemudian penguatan pengawasan, kemudian penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi memang nggak singkat sih, mungkin setahun kita harus lakukan. Berarti proses JIWBK ini panjang Pak ya, dalam setahun Pak ya? Panjang, ya. Tapi semua ini dilakukan untuk wajib pajak sendiri Pak ya, buat masyarakat Pak ya? Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga mereka nyaman ke sini. Oh, kita ke sini sudah tidak ada lah istilahnya hengki-pengki itu apa ya? Hengki apa ya, semacam wah takut ditarik bayaran, kalau bayarin ngurus ini bayar, ngurus itu enggak. Tapi dengan JIWBK kita profesional, kita tingkat pelayanan, semua pelayanan free. Betul, jadi pungut biaya. Kami terbuka, ada pengaduan, ada apa kita akan buka, dan semua fasilitas yang kita perlukan buat para JIWBK, para stakeholder atau wajib pajak atau yang kita layani. Kita tidak hanya sekedar membangun
organisasinya atau membangun instalasi seperti IT-nya, tapi kita juga membangun fasilitas untuk pelayanan seperti membangun buat difabel, yang pakai kursi roda, kemudian kita sediakan tempat cuci tangan, prokes yang kita laksanakan. Kurang lebih antara itu. Siap, mantap sekali Bang Pak. Ini juga Pak, saya pernah mendengar kalau misalnya di Kanwil JP Polri memiliki agen perubahan Pak. Oh iya. Agen perubahan itu apa sih Pak? Tugasnya apa? Terus apa sih agen perubahan itu? Baik. Salah satu cara untuk membangun JIWBK, kita harus punya agen-agen perubahan. Agen perubahan ini haruslah menjadi pionir dalam membentuk JIWBK ini, ya. Dan dia harus mensosialisasikan, harus mengajak, harus menjelaskan kepada masyarakat, khususnya umumnya, tentunya khususnya kepada para pegawai kita sendiri. Jadi harus menjelaskan, ayo kita JIWBK harus bangun ini, harus begitu, harus begini, dan mengingatkan, gitu ya. Dan mereka sendiri harus menunjukkan bahwa mereka dululah yang harus berubah, kan ya, gitu, harus berubah sehingga mereka inilah yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa JIWBK ini kita bisa lakukan. Tentunya tanggung jawabnya adalah dengan memastikan bahwa teman-teman atau seluruh pegawai Kanwil DJP Kepulauan Riau mau bertekad untuk membentuk Kanwil predikat JIWBK. Betul, berarti tugas JIWBK ini tugas seluruh pegawai Kanwil Pak ya? Iya. Oke, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak kepada wajib pajak dan masyarakat nih Pak terkait dengan pembangunan JIWBK di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau? Ya, baik, makasih Mas Indra. Kawan pajak, tadi saya sudah mungkin cerita, menjelaskan, menerangkan apa sih yang akan kita laksanakan di dalam rangka JIWBK. Tentunya tadi ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan. Ada 6 perubahan ya Mas Indra. Betul Pak. Untuk menjadi Kanwil JIWBK, kami perlu dukungan. Kami berusaha setiap hari, setiap saat, setiap ada kesempatan untuk selalu meningkatkan pelayanan, untuk selalu memberikan kepercayaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita, untuk selalu menjaga integritas, untuk selalu profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan, ya. Dan tentunya dalam setiap kegiatan juga kita harus bersinergi. Nah, semua itu tidak bisa kita laksanakan sendiri. Saya atau Kanwil Kepri nggak bisa sendiri, tapi harus ada pihak lain yang membantu, dukungan. Nah, dalam kesempatan ini saya minta dukungan kepada kawan pajak untuk tolong dukung kami untuk bisa mewujudkan Kanwil DJP berpredikat JIWBK, terutama kepada para wajib pajak dan para stakeholder. Bantu kami, khususnya kepada wajib pajak, jangan pernah menjanjikan apapun kepada pegawai kami yang melaksanakan pekerjaannya, memberikan pelayanan, dan segera laporkan atau sampaikan bila ada pegawai kami yang arogan atau yang meminta sesuatu di dalam rangka melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat atau kepada stakeholder. Nah, tentunya kita saling mengawasi. Kami ada sana fasilitas whistleblower ya. Ada whistleblower di mana teman-teman pajak, kawan pajak bisa lapor melalui whistleblower atau lapor ke kering di 1500-200. Banyaklah sekarang medianya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Indra. Mas Indra mungkin punya ya sarana-sarana untuk melaporkan ketidakpuasan. Ya, kami senang bila teman-teman bisa atau kawan pajak bisa mendukung kami untuk memperoleh predikat Kanwil dengan predikat JIWBK. Karena itu adalah komitmen kami, bantu kami untuk mewujudkan komitmen itu. Siap. Oke, berarti ditekankan sekali lagi untuk seluruh yang di kantor pajak ini bebas tidak dipungut biaya Pak ya? Oh iya pasti. Betul. Dan untuk kawan pajak bagaimana? Semoga dapat memberikan pengetahuan baru nih tentang Kanwil DJP Kepulauan Riau yang sedang membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat. Oke, Bapak, terima kasih atas kesempatan Bapak sudah datang ke podcast kami ini. Sebuah kehormatan bagi kami. Oke, apabila kawan pajak memiliki pertanyaan terkait perpajakan, dapat menghubungi kami di hotline Podtex 08224 1500 200 dan sosial media kami di Instagram @pajakkepri. Apabila kawan pajak memiliki saran untuk tema perpajakan selanjutnya, langsung saja komen di kolom komentar dan kita akan bahas pada seri-seri berikutnya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share channel ini agar seluruh kawan pajak mendapatkan informasi yang terbaru mengenai perpajakan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di podcast channel DJP Kepulauan Riau. Sadar, peduli, dan kontribusi.